Baik, kita lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab Bidayatul Hidayah ila an qala, kita telah sampai pada wa shalli ba'da zalika qabla an tatakallama rak'ataini wa shalli ba'da zalika, dan solatlah kamu setelah yang demikian itu. Maksudnya kemarin kita sampai pada solat fardu maghrib. Jadi, dan solatlah kamu setelah selesai melaksanakan solat maghrib, qabla an tatakallama rak'ataini, sebelum kamu bercakap-cakap, yakni laksanakan solat 2 rakaat. Fa innahuma ratibatul maghrib, karena sesungguhnya itu adalah rotibnya sunat rotib ya, yang mengiringi solat maghrib. Jadi solat setelah solat maghrib dilaksanakan, adabnya adalah sebelum bercakap-cakap, sebelum kita bicara dengan makhluk. Jadi kita solat sunnah ba'diyah itu sebelum kita ngobrol dengan orang. Jadi kalau bisa hindari ngobrol. Ya, begitu kita salam maghrib, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, terus kita wirid, baca doa wirid, atau kalau mau berdoa. Selanjutnya jangan ngobrol-ngobrol dulu dengan orang, baru laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi jangan sampai kita ngobrol dulu, udah lama nanti ya saya sholat sunnah dulu. Bagus, tetap sah sholatnya, tapi aturannya dilanggar. Jadi kalau sudah selesai sholat 2 rakaat sunnah ba'diyah itu baru lo ngobrol ya. Silakan ngobrol, mau saling sapa dengan perkara-perkara yang baik juga. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluha fahiya aidan sunnatun. Maka apabila engkau ingin melaksanakan solat setelah itu, maka solatlah 4 rakaat. Fahiya aidan sunnatun, maka yang demikian itu juga sunnah. Wa in amkana an tanwiyal i'tikafa ilal isya'i, dan apabila memungkinkan engkau berniat i'tikaf dari maghrib itu ilal isya, sampai waktu isya. Wa tuhiyya ma bainal isya'aini bis sholati, dan engkau menghidupkan waktu antara isya'aini bis sholati, antara 2 isya bis sholati, dengan mengerjakan solat. Jadi solat maghrib itu juga sebagian ulama sebut isya juga. Jadi orang sebut solat 2 isya, maksudnya maghrib dan isya. Isya'aini 2 isya, artinya maghrib itu disebut isya juga, isya juga disebut isya. Isya itu artinya permulaan malam. Jadi sholat maghrib itu ada juga disebut isya. Isya mana? Isya awal itu maghrib. Isya apa lagi? Isya akhir itu artinya sholat isya. Nah, kita membedakan itu supaya nggak bingung. Sholatmu, sholat apa? Mau sholat isya. Nah, ngerjain orang tuh. Ya, padahal sholat maghrib yang dimaksud. Ya kalau ngomongnya sama ulama ya nggak apa-apa, dia tahu jam segini, isanya isya maghrib. Kita ketemu kemana mau sholat isya? Udah isya sekarang, udah isya. Orang sholat isya padahal itu masih waktu maghrib. Nah itu main-main itu namanya. Nah kalau bisa niat i'tikaf, jadi setelah selesai sholat ba'diyah maghrib, kalau bisa sholatlah 4 rakaat lagi. Ya disebut dengan sholat awabin namanya. Jadi saudara-saudara kita banyak itu yang sudah mengamalkan sholat awabin. Sholat awabin itu sholat 6 rakaat setelah maghrib. Maksudnya 2 rakaat ba'da maghrib ditambah 4 rakaat sebelum isya. Jadi sunatnya namanya sunat awabin. Jadi kalau orang suka bilang sholat apa? Sholat awabin. Nah itu maksudnya sholat menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 6. 2 rakaatnya rotibnya rotibah ya, ba'diyah maghrib, kemudian ditambah 4 rakaat yang panjang sebelum waktu isya. Itu namanya sholat awabin. Kalau bisa begitu. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, sungguh telah disebutkan akan keutamaannya
tiada terhitung jumlah riwayat yang menyatakan keutamaannya. Wahiya nasyiatul laili, dan waktu tersebut adalah nasyiatul laili. Apa namanya? Nasyiatul laili itu maksudnya permulaan malam. Li'annahu awwalu nas'ihi, karena sesungguhnya waktu maghrib itu awwalu nas'ihi, waktu awal mengambangnya malam. Jadi betul-betul waktu awal malam itu maghrib. Wahiyya salatul awwabin, dan salat di waktu itu disebut salat awwabin. Ya, salat awwabin. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang maksud firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, firmannya begini bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu surat As-Sajdah ayat 16 deh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ada ayat dalam Quran bunyinya begini, tatajafa junubuhum 'anil madaji', maka rengganglah junubuhum, lambung mereka, 'anil madaji', dari tempat tidur. Maka jauhlah lambung mereka dari tempat tidur. Maksudnya orang tidur itu menempelkan lambung pada tempat tidur. Jadi maksud orang yang renggang, ya, orang yang renggang. Nah, minum dulu. Alhamdulillah, udah ada tanda-tanda. Jadi orang yang renggang maksudnya lambung mereka dari tempat tidur, maksudnya orang yang tidak tidur di waktu maghrib menjelang isya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka bangkit bermunajat, berdoa kepada Allah khaufan, karena mereka takut akan siksanya Allah, wa tama'an, dan karena mereka tamak. Maksudnya tamak dengan pahala, takut siksa dan tamak. Benar-benar mereka itu tamak ya, rakus terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar maksudnya menginginkan daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalam Quran. Orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, maksud ayat itu apa? Faqala, maka Nabi menjawab, hiya as-salatu bainal isya'aini. Ayat itu menerangkan, yakni tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa pada Allah karena takut akan sisaan Allah dan mereka berharap akan pahalanya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah hiya as-salatu bainal isya'aini. Apa kata Nabi? Itu maksudnya adalah salat antara dua isya, yakni salat antara maghrib dan isya. Innaha, sesungguhnya salat di waktu itu, la tadhhabu bimalaghatin nahari wa tuhazzibu akhirahu. Sesungguhnya salat di waktu itu akan menghapuskan kelalaian-kelalaian di awal siang dan akan menghapuskan dosa-dosa di akhirnya. Jadi akibat dari orang yang menghidupkan waktu maghrib dan isya, Allah ampuni dosa-dosanya di awal siang, maksudnya di waktu pagi, dan Allah ampuni dosa-dosanya di akhir siang, yakni di waktu sore. Maksudnya habislah dosanya yang disebabkan oleh perbuatannya yang sia-sia selama hari itu, dengan mengerjakan sholat antara dua isya, yakni sholat antara maghrib dan isya. Berapa rakaat tadi? 6 rakaat. 2 rakaatnya apa? Ba'diyah maghrib. 4 rakaat disebut dengan awabin. Jadi itu. Nah, sebagian ulama menjelaskan ini maksud dengan nas'a itu. Jadi ada ayat dalam Quran itu, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila, maksudnya adalah pertengahan malam. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama. Yang dimaksud nasyi'atal lail itu ada yang bilang antara maghrib dan isya, ada yang bilang tengah malam. Walhasil memang dua dari waktu ini waktu yang mulia.
Fa iza dakhala waqtul isya, maka apabila telah masuk waktu isya, fasholli arba'a raka'atin qabla al-fardhi. Maka salatlah kamu 4 rakaat sebelum salat fardu, ihya alima bainal azanaini, untuk menghidupkan daripada waktu antara dua azan. Wa fatlu zalika kasirun, dan adapun keutamaannya banyak. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis, inna du'a, sesungguhnya doa, bainal azani, antara dua azan, antara azan ya, bainal azani wal iqamati, antara azan dan iqamah, la yuraddu, tiada akan pernah tertolak. Ini rawahu Abu Daud. Jadi kita itu setelah azan isya salat ya, kalau bisa 4 rakaat. Tujuan salat ini maksudnya salat apa? Menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Oh, ada yang bilang enggak sunat salat qabliyah isya. Masa enggak sunat salat qabliyah isya? Ya, memang sunnah itu ada dua. Satu sunat muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Memang bukan muakkad, tapi dia ghairu muakkad, tapi tetap salat. Ya, muakkad itu yang dikuatkan, maknanya Nabi enggak pernah meninggalkan. Kalau ghairu muakkad, Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Tapi itu kan Nabi, masa kita asal kita bisa, masa iya enggak salat, enggak usah salat. Ya kan? Lebih baik ngobrol gitu kan. Nah, kita tetap sholat. Nah, Imam Ghazali yang Hujjatul Islam justru mengambil waktu di mana waktu yang tidak terlarang untuk sholat supaya kita sholat terus. Ya, nah seperti itu. Karena memang riwayatnya banyak, diantaranya satu nih, sesungguhnya doa yang dipanjatkan antara waktu azan dan iqamah itu doa yang tidak pernah tertolak. Nah, doa yang paling mulia itu ya sholat itu sendiri. Sholat ya, di dalam sholat itu sendiri ada doa. Nah, setelah selesai sholatnya, maka kita berdoa juga ya, untuk supaya mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Tsumma shalal fardhu, kemudian sholat fardu isya, wa shallir ratibata rakaataini, setelah selesai sholat isya, sholat sunnahlah kamu 2 rakaat ya, waqra fihima, dan bacalah di dalam sholat sunnahmu itu bi surati alif lam mim as-sajdah ya, wa tabarak al-muluk, au surat yasin wad dukhan, fadzalika ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu maksur dari baginda Nabi. Jadi kalau Nabi itu sholat ba'diyah isya-nya itu 2 rakaat ya, 2 rakaat. Ayat yang dibaca pada rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat atau surat Al-Muluk. Nah, rakaat keduanya surat Yasin atau surat Ad-Dukhan. Nah, itu salat sunnahnya. Salat sunnah apa? Ba'diyah Isya. Masya Allah. Ini salat sunnahnya. Jadi dalam sholat itu sudah mengamalkan banyak keutamaan. Siapa yang baca Yasin di malam hari, subuhnya sudah diampuni, dibaca dalam sholat, dalam rakaat satunya. Siapa yang baca surah Al-Muluk di malam hari, aman dari azab kubur, sudah dibaca dalam sholatnya. Ya, sholat ba'diyah isya, sholat malam terakhir itu, sebelum sholat witir. Kalau bisa kerjakan itu. Wa sholli ba'dahuma 4 raka'atin, dan sholatlah setelah 2 sholat itu 4 rakaat. Fafil khobari ma yadullu ala izami fadlihi. Jadi kalau sudah selesai sholat yang 2 rakaat yang ayatnya Yasin sama Ad-Dukhan atau Al-Muluk dengan satu lagi apa tadi? As-Sajdah tadi itu, selesai 2 rakaat itu tambah lagi 4 rakaat. Sholat supaya menghidupkan malam ya, 4 rakaat. Setelah selesai 4 rakaat itu jangan pulang dulu. Summa shallil witro ba'da zalik salasan. Kamu kerjakan salat witir 3 rakaat. Bitaslimataini, dengan 2 kali salam. 3 rakaat 2 kali salam. Au bitas limatin wahidatin, atau dengan 1 salam. Jadi boleh
Salat witir ya, salat witir 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Nabi SAW dalam witirnya itu yaqra'u fihinna, membaca ayat dalam witirnya Nabi, Sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratil ikhlasi wal muawwizataini. Nah, seperti yang sudah kita amalkan dalam salat witir. Rakaat pertama salat witir itu baca Sabbihis ayatnya. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga 3 ayatnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kerjakan witir itu. Setelah witir kamu tidur. Ya. Wa in kunta aziman, dan apabila kamu orang yang berazam ala qiyamil lail, untuk melaksanakan salat malam, fa akhiril witro, maka jangan kamu kerjakan witir dulu, kamu akhirkan witirnya. Liyakuna akhiru salatika bil laili, supaya witir itu menjadi salatmu yang terakhir di malam itu. Jadi kita itu setelah salat Isya, salat sunat berapa tadi? Ba'diyah 2 rakaat, lalu ditambah 4 rakaat menghidupkan malam. Terus terakhirnya kita salat witir 3 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kalau kita tidak mau bangun malam salat tahajud. Tapi kalau kita berazam, maksudnya kita punya dorongan yang kuat, nanti malam saya mau bangun salat tahajud, maka jangan witir. Witirnya nanti saja setelah selesai salat tahajud. Begitu selesai nih ritual malam nih, selesai, setelah Isya selesai, katakanlah salat witir kita udah enggak ada kerjaan lagi sudah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Summaghtasil summashtaghil ba'da zalika, maka sibukkanlah dirimu bimuzakaratil ilmi, bimuzakarati ilmin, dengan muzakarah terhadap ilmu. Ya seperti ngaji ini. Kalau enggak ngaji ya sendiri di rumah baca kitab, au mutalaati kitabin, atau mutalaah terhadap kitab. Wala tastaghil bil lahwi wal laib, jangan kamu menyibukkan dirimu dengan seru-seruan aja, wal laib, atau bermain aja, catur begadang sampai jam 12 di pos ronda. Kalau memang pas ronda ya enggak masalah, supaya jaga malam kan. Lah ini enggak, habis salat Isya, salat witir yang dikerjakan bukan baca kitab, bukan ngaji, tapi pergi keluyur lagi main-main ya. Seru-seruan lah, itu kan yang enggak ada manfaatnya umpamanya, atau hanya bermain-main. Jangan. Fayakuna zalika khotimata amalika, kamu jadikanlah baca kitab itu sebagai akhir dari amalanmu hari itu. Qabla naumika, sebelum engkau tidur. Fa innamal a'malu, karena sesungguhnya amal perbuatan itu bi khawatimiha, tergantung akhirnya. Nah ini Masya Allah, ini saya mikirin ini setelah baca itu luar biasa. Jangan sampai terlewat baca ini, dan jangan sampai terlewat disampaikan. Jangan sampai kita sudah membangun ibadah dari pagi itu sudah kita bangun umpama sebelum subuh, terus kita sholat subuh, sholat sunat, sholat berjamaah, kita sholat subuh, kita kerja, kita jaga diri kita dari dosa. Pokoknya ada kawan kita mau ngajak ini, kita diam, nggak enak kita kan. Kenapa? Diajak mau ngerumpi macam-macam. Kita bisa selamat hari itu sampai maghrib, selamat, pulang lagi ke masjid ini sholat, dengar muazin sudah datang, kita selamat kita ya. Sampai Isya selamat hari itu. Akhirnya kita tutup pakai apa? Apa? Main gaple. Bukan mencela main gaple, bukan. Maksudnya kita tutup amal kita yang luar biasa dari pagi itu dengan perkara ini. Nah, apa kata Imam Ghazali? Ingat, fayakuna zalika khotimata amalika qabla naumika fa innamal a'malu bi khawatimiha. Di mana nilai amalmu hari itu tergantung apa yang menjadi penutupnya. Sama dengan umur kita. Umur yang luar biasa lalai, akhirnya di akhir kehidupan jadi taubat. Yang dilihat tuh yang akhir ini. Ya, yang tadi lalai ya udah enggak ditengok lagi kan, bakal dihapus. Kenapa? Karena di akhir-akhir kehidupannya dia taubat pada Allah dan bersih dari dosa. Jangan kebalikannya, nauzubillah min zalik, enggak usah diceritain kebalikannya ini.
Ya tadi itu sudah dibangun amal dari pagi, begitu ditutup dengan yang sia-sia. Nauzubillahi min zalik. Pokoknya tutup amal hari itu dengan yang baik. Ulama kita dulu itu ada yang mengakhiri tulis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja memang bismillahirrahmanirrahim yang ditulis. Amalan jari hari ini yang terakhir apa? Nyentil orang atau apa? Ada menyediakan buku isinya bismillah semua. Pokoknya dia mau tidur, amalan jari yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kisah Ustadz Arifin Ilham waktu mau wafat. Masya Allah, beliau kita terkenal orang yang soleh. Pagi harinya sebelum wafat minta kertas minta pulpen. Terakhir kesadaran hilang. Sengaja udah tahu kan beliau, sudah bawa kain kafannya ke di mana terakhir? Singapura mana? Malaysia tinggalnya. Itu sudah bawa kain kafan. Terakhir kesadarannya itu masih ada, minta pulpen sama kertas ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau masuk ICU. Meninggal. Ya ulama-ulama itu dulu nulis. Jadi amalan jari terakhir bismillah. Amalan lisan terakhir baca kitab. Setelah tutup baca kitab, usahakan zikir sampai terpejam. Ya, zikir sampai terpejam. Nah, ini yang mengakhiri amal itu Masya Allah. Kita lihat nih, Imam Ghazali menulis ini amalan ringan. Beliau kasih judul apa ini coba? Amalan yang berat ini Bidayatul Hidayah. Tahu arti Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayah. Setelah ini beliau tulis apa? Ihya Ulumiddin, puncak karya beliau. Setelah beliau tulis usul fikih, ada al-mustasfa, macam-macam lah. Itu luar biasa Imam Ghazali dalam ilmu tazkiyatun nafs, enggak ada yang mengalahkan beliau. Nah, ini kitab yang dituntun kita dari bangun sampai tidur lagi dengan amalan yang luar biasa ini, enggak ada kesempatan untuk lalai. Ini dikasih judul Bidayatul Hidayah, baru permulaan hidayah. Ya. Nah, kisah tentang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah itu udah luar biasa banyak ya. Jadi ini panduan harian orang soleh. Jadi orang soleh mau jadi orang soleh ya lihat Bidayatul Hidayah, amalkan Bidayatul Hidayah ini panduan kehidupan ya. Kalau sudah terbiasa itu enggak ini rutinan ya, rutinan harian. Setelah itu beliau tulis apa? Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Masya Allah. Itu mana ada orang yang masih di dunia udah berani bikin kitab judulnya itu. Dari mana beliau tahu kalau bakal masuk surga? Dari mana beliau tahu orang kalau mengamalkan isi kitab itu bakal masuk surga? Tapi berani beliau tulis kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kalau bukan karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat prosesnya. Pertama ini dulu nih. Bidayatul Hidayah dulu jadi amalan hariannya. Sudah istiqomah bertahun-tahun baru ada ilham yang lebih suci lagi dalam menulis kitab. Tulis apa? Minhajul Abidin. Minhaj itu manhaj, jalan hidupnya seorang ahli ibadah ila Jannati Rabbil Alamin, menuju jannahnya Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya laksanakan tuntunan kitab ini, kamu akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah istiqomah mengamalkan kitab Minhajul Abidin, lahir karya yang lebih tinggi lagi, Ihya Ulumiddin. Akhirnya beliau wafat, yang sudah kita kisahkan wafatnya itu. Apa wafatnya bagaimana? Adiknya diajak ke pasar, kita cari kain kafan ya, kain kafan. Subuh, sholat subuh berjamaah, selesai digelar kain kafannya, nggak mau merepotkan orang, digelar. Selesai 1, 2, 3, langsung berwasiat pada adiknya. Adiknya juga seorang ulama besar. Saudaraku, aku ini mau wafat. Setelah aku wafat,
dimandikan, dikafani dengan kafan yang ini yang kita beli kemarin itu berdua sama adik. Jangan sholatkan aku sebelum A, B, C, D datang. Adiknya mikir, yang satu di Sam, yang satu di mana? Belum ada pesawat zaman dulu. Sementara ini wasiat kakaknya. Iya sajalah, iya, dikerjakan terus sambil berpikir, masya Allah bagaimana ini? Apa masih tidak mau disolatkan dalam waktu berbulan-bulan apa ini? Kalau menunggu orang tuh yang hadir di pesan tadi itu ya hitungannya bulan. Ya kerjakan aja karena dia yakin dengan kakaknya tuh. Sudah dikafani selesai, keluar dia ke depan pintu. Sampai di depan pintu sudah 4 orang tuh udah sampai di depan pintu itu. Bagaimana ceritanya? Beberapa hari yang lalu dia sudah datang ke saya, kapan datang orang saya tiap hari bersama dia? Imam Al-Ghazali. Ini aneh, enggak aneh, banyak dalam riwayat-riwayat ya. Dalam hadis-hadis baginda Nabi menceritakan tentang seperti itu, semuanya karomah dan lain orang soleh, ya, orang soleh, lihat amal ya, Wilayatul Hidayah, meningkat Minhajul Abidin, naik lagi kepada Ihya Ulumuddin. Nah kita itu ngambil berkahnya aja, kita tabarukan ya. Pertama tabarukan itu dengan cara kita takzim pada mereka, kita hormat, takzim, hormat, kita cinta ya dengan ulama. Ini dalam kisah tadi cinta pada ulama. Ya Allah, aku ini maksiat, aku ini tinggal dengan orang-orang fasik, tapi aku cinta dengan amal soleh, aku cinta dengan orang-orang yang ahli ibadah. Akibat cinta dengan orang-orang yang ahli ibadah itu menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula lah kita itu di dalam mengambil keberkahan dari para ulama. Ya minimal kita tabarukan dengan cara baca ini, atau nyerempet sedikit lah, walaupun tidak bisa kita mengamalkan seutuhnya, ya 1/8-nya lah jadi itu kan, daripada nggak punya tuntunan ya. Nah semakin hari semakin usia bertambah, mudah-mudahan pengamalan kita ya semakin nambah juga. Dan yang paling penting, setiap ada tambahan ilmu pengetahuan akan menambah iman kita, itu pasti. Walau enggak kita rasa, setiap ada penambahan ilmu pasti iman kita pun akan bertambah, dan tambahnya iman itu bukan perkara yang kecil. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini di dalam hati kita ada rasa gembira ketika kita mendapat ilmu, lebih gembira ketimbang kita mendapatkan sesuatu yang dalam bentuk duniawi. Kalau kita belum bisa merasakan itu, maka kita harus banyak-banyak berbenah ya. Usia kita yang sudah sampai sekarang ini sudah hendak layak lagi kita lebih berbahagia dengan mendapat dunia ketimbang berbahagia mendapatkan perkara yang namanya ilmu ya, ilmu agama. Apa yang layak kita jadikan sesuatu menyebabkan kita bahagia itu? Apa barang yang kita dapati? Kita pakai lapuk, setelah lapuk udah nggak ada cerita lagi. Tapi setiap kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu abadi. Begitu kita dapatkan, manfaatnya sudah ada, dan manfaatnya kekal sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti kita bawa. Nah, masa iya di hati kita lebih senang kepada mendapatkan sesuatu yang fana, yang bertahan hanya dalam hitungan minggu, bulan atau tahun, daripada kita itu mendapatkan sesuatu yang abadi? Apa kita sebut abadi? Maksudnya nggak akan pernah hilang. Ketika kita sudah dapatkan ilmu, bahkan sekali saja kita mengamalkan, maka dia sudah kita jadikan sebagai sesuatu yang kita ikat, nggak akan pernah hilang. Sampai badan kita hancur menjadi tanah, bahkan sampai hari kiamat, itu sudah berbekas dan sudah ada. Ya, sudah ada nilai tukar dari napas kita. Keluar napas kita berkurang, jatah napas 1. Keluar 2 napas berkurang 2 jatah bernapas. Kalau enggak ada tukarnya, rugi kita. Ya, enggak ada tukar tuh. 1 napas kita tukar. Dengan apa kita tukar? Ya minimal dengan 1 kali zikir. Makanya tadi itu zikir, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu berapa jumlah napas kita dalam 24 jam. Jadi nanti beliau jelaskan di sini, kita hidup tuh 24 jam.
Maka dalam 24 jam jangan sampai kamu lebih tidur dari 8 jam. Kenapa? Karena kalau kita tidur 8 jam dan tidur itu dianggap lalai, maksudnya enggak produktif. Cukup kalau umurmu 60 kata Imam Ghazali, maka cukuplah 20 tahun yang enggak berguna itu. Jangan lebih lagi dari 20 tahun. Jadi sepertiganya. Kalau 8 kan sepertiga ya, sepertiga dari 24. Kalau lebih dari 8 tuh berarti lebih dari sepertiga umur kita buang. Berarti 20 tahun yang tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya tanda kutip ya. Ya pasti ada guna namanya tidur itu. Tidur itu untuk tapi kalau tidurnya itu supaya niatnya supaya bisa ada tenaga dan sehat untuk ibadah tuh. Tapi walhasil nilainya lebih ya, lebih rendah dari apa? Dari apa namanya? Dari sesuatu yang amal ibadah, andainya kita itu melaksanakan ibadah tidak tidur. Jadi tidur cukup 8 jam kata Imam Ghazali. Itu 8 jam tuh kan tidurnya bayi itu. Ya. Nah, tidurnya bayi. Tapi kalau umpamanya kita masih mau tidur 8 jam ya enggak apa-apa. Yang penting tidak lebih ya. Dalam 24 jam kata Imam Ghazali jangan sampai lebih dari 8 jam. Ya. Oh Pak, sedikit tidur itu nanti enggak sehat. Siapa bilang? Ya, banyak tidur itu enggak sehat. Ya. Ya, katanya kalau sedikit tidur kurang sehat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau para ulama bilang enggak, kebalikannya. Ya, kalau enggak tidurnya itu ngopi satu baskom, terus apa lagi? Ngobrol terus enggak ada ininya. Tapi kalau ulama begadangnya kan beda, ya. Beda. Baca kitab atau zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa iya orang begadang bilang la ilaha illallah sakit? Ya, ya pasti karena begadangnya itu untuk perkara yang memang tidak dianjurkan, ya itu disuruh tidur ya. Nah, tapi kalau begadangnya untuk perkara yang manfaat kayak gini nih, ngaji ini kan baru jam setengah 10 tuh, ya. Baru jam setengah 10, insyaallah akan jadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini cukup ya. Insyaallah sampai di sini selesai babnya. Nanti minggu depan masuk pada adabun naumi. Nah, jadi kita diajari tidur. Bagaimana tidur tuh? Jadi tidur tadi mengakhiri hari dengan baca kitab ya. Baca kitab atau menuntut ilmu. Enggak menuntut ilmu yang mutolaah kitab, baca kitab. Pak nggak bisa baca kitab kuning, nggak apa-apa, cari yang terjemahan, tapi terjemahan yang benar. Jangan sembarangan maksudnya. Baca ini, isinya kok jadi benci sama orang. Ini ilmu agama, ilmu agama selesai dipelajari kok jadi benci sama orang. Agama mana? Ya salah penafsiran. Jangan, lihat dari buku yang betul-betul membawa dampak yang baik pada kita. Kita baca itu, renungi ya.